Ada satu rumor yang berasal dari daerah Jawa. Ini mengenai oknum habaib. Jadi dalam satu daerah itu ada standar bagaimana ketika penceramah oknum habaib ini memenuhi standar tertentu agar bisa dapat pengikut, agar bisa dapat massa, dan bisa menjadi kelompoknya. Standar ini adalah yang pertama, kendaraan. Ya, ini pasti bicara merek. Dan kelasnya sudah kelas menengah ke atas. Tidak mungkin dong pakai mobil angkot, apalagi mobil rental. Nah, yang kedua, selama ini kita tidak pernah tahu kan, para oknum habaib ini berpenampilan sehari-harinya. Seperti memakai kaos, tidak memakai jubah kebesaran. Kita tidak pernah tahu kan. Nah, kedua hal itu bisa disimpulkan bahwa para oknum habaib ini itu sudah membranding dirinya. Kalau sudah bicara branding, berarti bicara value. Kalau sudah bicara value, berarti bicara market. Dan kalau sudah bicara market, pasti arahnya ke target. Nah, ini pasti ada investasi. Nah, disitulah kapitalisasi berjalan. Korbannya siapa? Korbannya ya umat itu sendiri, apalagi lapisan yang paling bawah. Tapi kita tidak bahas itu. Ini sebagai pengetahuan saja, bahwa ternyata para oknum habaib itu memang bicaranya bukan lagi semata-mata hanya dakwah, tapi sudah bicara soal bagaimana mereka memperkaya diri dengan mengeksploitasi masanya untuk dijadikan kapitalisasi buat kepentingan mereka secara pribadi maupun kelompoknya. Ada satu ceramah dari Kiai Haji Imanuddin dan Gus Fuad Pleret mengenai bagaimana perkembangan polemik batalnya kenasaban dari kelompok Balawi. Dan ini, ceramah ini memang tidak dipublish. Nanti akan saya bacakan bagaimana isi ceramah dari Kiai Haji Imanuddin dan Gus Fuad Pleret. Yang perlu diketahui publik adalah sekarang, bahwa dari batalnya nasab Dzurriyyah Rasulullah, kelompok Balawi, ini ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan opportunity-nya untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun untuk kelompoknya. Dan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa kelompok-kelompok ini yang tidak jelas bagaimana mereka berpijak menggunakan proposal untuk mencari keuntungan, entah itu dibayar oleh dari pihak kelompok yang mengklaim nasab Rasulullah atau pihak lain di belakang itu. Ini yang kembali lagi yang dirugikan adalah masyarakat lapisan yang paling bawah, yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak dengan sadar dimanfaatkan oleh oknum-oknum kelompok ini. Begini ceramahnya Kiai Haji Imanuddin dan Gus Fuad Pleret. Ini adalah kutipan dari ceramah Kiai Haji Imanuddin tentang kelompok-kelompok yang menggunakan kesempatan untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok-kelompok atau individu yang mencoba mengambil keuntungan dari polemik nasab hingga batalnya Dzurriyyah Rasul yang diklaim oleh kelompok Balawi. Mereka memanfaatkan perdebatan dan perbedaan pendapat tentang keturunan dan nasab sebagai alat mencapai tujuan mereka sendiri, baik itu untuk memperoleh kekuasaan, memperkuat pengaruh mereka, dan membangun narasi yang mendukung kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kelompok semacam ini menggunakan klaim keturunan atau nasab yang dipertentangkan untuk memperoleh dukungan dari orang-orang yang mempercayai pentingnya kedekatan atau
keturunan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat memanfaatkan ketidakpastian atau kelalaian dalam sejarah untuk menyebarkan klaim yang tidak bisa diverifikasi secara jelas. Bahwa dalam ajaran Islam, kehormatan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW tidak terletak pada nasab atau keturunan fisik semata-mata, tetapi pada kecintaan, penghargaan, dan pengamalan terhadap ajaran-ajarannya. Agama Islam mengajarkan bahwa semua umat muslim adalah saudara dan saudari dalam iman, tidak tergantung pada nasab atau keturunan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam upaya-upaya kelompok yang berusaha memperoleh keuntungan dari polemik nasab Nabi Muhammad SAW. Yang terpenting adalah fokus dalam pemahaman dan pengamalan ajaran-ajarannya, serta memperkuat persatuan dan persaudaraan umat di tengah perbedaan yang ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banten, 17 Juni 2023. Nah, kemudian ini kutipan dari ceramah Gus Fuad Pleret. Adanya kelompok-kelompok yang dengan tidak bertanggung jawab memanfaatkan batalnya Duriah Rasul yang diklaim oleh kelompok Balawi untuk tujuan pribadi dan materi. Mereka menggunakan isu yang sensitif ini sebagai alat untuk mengumpulkan dana atau mendapatkan dukungan finansial dengan menjual proposal palsu. Kelompok semacam ini dapat membuat klaim palsu tentang memiliki hubungan khusus dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Mereka menggiring opini publik dengan menyatakan bahwa mereka memiliki akses eksklusif ke keturunan langsung Nabi, dengan tujuan untuk membangun narasi yang mendukung rencana atau proyek yang mereka usulkan. Dalam proposal mereka, kelompok ini mungkin menjanjikan berbagai manfaat atau keberkahan yang diduga berasal dari hubungan khusus mereka dengan nasab Nabi. Mereka dapat mengklaim bahwa dukungan keuangan yang diberikan kepada mereka akan memberikan berkah dan pengampunan dosa, atau bahkan proyek yang mereka jalankan akan memperoleh keberhasilan yang luar biasa dengan keterkaitan mereka dengan keturunan Nabi. Umat muslim dihimbau untuk berpikir kritis, melakukan penelitian yang seksama sebelum memberikan dukungan atau sumbangan kepada kelompok yang menggunakan polemik nasab untuk keuntungan pribadi. Lebih baik fokus pada amalan agama yang benar, berbuat baik kepada sesama, dan mempraktekkan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pleret Bantul, 17 Juni 2023.